Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dengan anggota yang pertama Ella Salvia, kedua Felix Yusuf Maskandinata, ketiga Fitriani, keempat saya sendiri Iman Fatur Rahman, dan yang terakhir Muhammad Ramadan Sukamandi. Tugas tahap 1. Jenis-jenis pendekatan interface. Yang pertama yaitu User Centered Design atau UCD. User Centered Design adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user. Yang kedua, User Design atau Human Centered Design atau HCD. Human Centered Design adalah framework dari perancangan dan manajerial suatu sistem informasi yang berfokus kepada seseorang yang akan menggunakan sistem yang akan dirancang. HCD sangat memerlukan pendekatan empati yang sangat kuat sehingga menempatkan desainer menjadi user yang akan menggunakan sistem tersebut. Lalu memilih pendekatan user interface. Pendekatan yang akan digunakan yaitu UCD atau User Centered Design. Dikarenakan pendekatan tersebut dirasa sesuai dari tujuan dan proses perancangan yang akan dilakukan oleh kelompok kami untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi untuk pengelolaan pembelajaran dan mata kuliah mahasiswa FTI Unsab, yang difokuskan pada hasil akhir yang akan digunakan oleh end user. Lalu, proses User-Centered Design. Prinsip dalam UCD yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan UCD yaitu yang pertama, mengerti user dengan jelas, beserta dengan pekerjaan yang akan dilakukan, dan juga lingkungan di mana user tersebut berada. Kedua, desain dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi. Ketiga, mengutamakan pengalaman penggunaan. Dan yang keempat, melibatkan klien dalam pembuatan perancangan desain. Proses dalam UCD menuntut desainer memadukan unsur investigatif, yaitu survei dan interview, dan unsur generatif, yaitu brainstorming, untuk memberikan dan mendefinisikan kebutuhan dari user. Secara umum, ada 4 tahap yang ada pada proses UCD, yaitu yang pertama, understand context of user, lalu specify user requirement, kemudian design solution, dan yang terakhir, evaluate against requirement. Untuk yang pertama, understand context of use, yaitu perancang sistem harus mengerti konteks kegunaan dari penggunaan sistem seperti siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut, untuk apa mereka menggunakannya, dan dalam situasi seperti apa mereka menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, specify user requirement, yaitu proses untuk menentukan kebutuhan pengguna atau user requirement. Perancang harus dapat menentukan kebutuhan user di dalam bisnis dan tujuan yang akan dicapai. Ketiga, design solution, yaitu proses merancang solusi dari user requirement. Proses perancangan ini akan melewati beberapa tahapan, mulai dari konsep pasar, prototype, hingga desain lengkap. Dan yang keempat, yaitu evaluation against requirement, yaitu evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan user yang akan menggunakan. Evaluasi dilakukan mulai dari satu proses dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Untuk keterangan, dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila memang diperlukan, misalnya untuk merevisi bagian tertentu. Nama saya Fitriani dengan NIM A320021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dan kebutuhan usability dari sistem informasi atau aplikasi, studi kasus pengelolaan pembelajaran dan mata kuliah mahasiswa FTI Unsab. Sistem scope dan requirement.
1. Melayani enroll mata kuliah atau pendaftaran mata kuliah untuk mahasiswa, dosen, dan staf. 2. Melayani pencarian informasi mata kuliah untuk mahasiswa, jadwal mata kuliah, dan jadwal tugas. 3. Melayani pencarian informasi mata kuliah untuk dosen, jadwal mata kuliah, materi pembelajaran, video pembelajaran. 4. Melayani pemberian atau memasukkan materi dalam media dokumen, video, dan link untuk dosen pengajar. 5. Melayani perpustakaan online yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan staf. 6. Melayani manipulasi data atau biodata mahasiswa dan dosen. 7. Melayani pemberitahuan atau notifikasi terkait jadwal masuk kelas dan waktu deadline tugas. 8. Melayani pemberitahuan pengumuman terkait pelaksanaan perkuliahan. User roles. 1. Yang berhak mengenrol mata kuliah adalah mahasiswa dan juga dosen. 2. Berhak untuk mencari informasi mata kuliah adalah semua anggota yang telah mendaftarkan diri sebagai bagian dari FTI Unsur. 3. Yang berhak memberikan atau memasukkan materi dalam media dokumen, video, dan link adalah dosen pengajar yang bersangkutan. 4. Yang berhak menggunakan perpustakaan online adalah semua anggota. 5. Yang berhak memanipulasi data adalah mahasiswa, dosen, dan staf yang diberi wewenang khusus. Kemudian, kelompok user. 1. Mahasiswa FTI Unsur. 2. Dosen FTI Unsur. 3. Staf atau karyawan FTI Unsur. 4. Pihak luar yang diizinkan penjabat berwenang. Kemudian, user class. 1. Pencari informasi pustaka, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf FTI Unsur, serta pihak luar yang diizinkan. 2. Tipe user yaitu online. Kemudian tingkat pendidikan pengguna minimal SMA atau sederajat. Kemudian tingkat penggunaan sistem, yaitu sering menggunakan komputer. Kemudian tingkat keahlian pengguna, yaitu pemula atau biasa menggunakan Microsoft Office. Selanjutnya yaitu usability requirement. Untuk bagian learnability, pertama dapat dipelajari dengan mudah sehingga pencari informasi tidak perlu dilatih terlebih dahulu untuk menggunakannya. Kemudian, bagian manipulasi data dapat menggunakannya dengan baik dengan latihan maksimal 2 kali pertemuan. Kedua, cara mengukur dengan observasi langsung, uji coba bagi petugas atau staf bagian manipulasi data. Ketiga yaitu cara mengukur dengan observasi menggunakan kuesioner online atau Google Form untuk pengguna aplikasi atau pencari informasi. Sekian dari saya, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu flexibility. Sistem informasi dapat memberikan keleluasan bagi pengguna yang akan mencari informasi dan pengguna perpustakaan online dengan cara memberikan tambahan fitur advanced search untuk masing-masing kebutuhan. Cara mengukur yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap fitur aplikasi. Effectiveness, kecepatan waktu pencarian informasi harus tidak lebih dari 40 detik. Cara mengukur yaitu dengan pengujian fitur secara langsung menggunakan Google PageSpeed Insight. Tugas tahap 2. Task Analysis. Task Analysis adalah alat bantu yang amat berguna dalam proses awal desain interface dalam interaksi manusia dan komputer. Terdapat pula bagian-bagian dalam user task. Business Process. Proses-proses bisnis yang terjadi di dalam proses perusahaan yang terkait dengan sistem perusahaan. Task Model. Task atau tugas adalah aktivitas manusia untuk mencapai suatu tujuan yang dapat digambarkan dengan langkah-langkah yang jelas dan dapat diturunkan menjadi beberapa level subtask. Task Skenario, urutan langkah-langkah pengerjaan tugas. Pada tugas, memasukkan atau enroll mata kuliah yang diikuti untuk mahasiswa dan dosen pengajar, yaitu memasukkan kode tertentu.
Mencari informasi terkait mata kuliah untuk mahasiswa dapat dilakukan dengan memasukkan kriteria pencarian dengan judul materi, video pembelajaran, tugas, link tertentu, dan dokumen terkait mata kuliah atau tanggal tertentu. Mencari informasi terkait mata kuliah untuk dosen. Sama seperti untuk mahasiswa, manipulasi materi pembelajaran, memasukkan atau menambahkan, mengganti, atau penghapusan materi dalam media dokumen, video, dan link. Menampilkan jadwal mata kuliah yang diikuti dan jadwal tugas yang akan datang. Ada secara otomatis dan dapat dilihat setelah melakukan enroll. Manipulasi data mahasiswa. Memasukkan, menambahkan atau mengganti data seperti nama pengguna, NIM, sandi, dan informasi terkait pengguna. Manipulasi data dosen sama seperti data mahasiswa. Mencari informasi perpustakaan atau pustaka dapat dilakukan dengan mencari berdasarkan salah satu atau beberapa kriteria sekaligus, yaitu judul, jenis pustaka, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Memanipulasi data pustaka, pemberitahuan atau notifikasi, data akan dimulainya kelas atau jadwal waktu mata kuliah, dan start hingga deadline tugas yang diberikan. Pemberitahuan atau pengumuman terkait pelaksanaan perkuliahan, data pengumuman terkait hari-hari tertentu, dan kepentingan kampus atau perkuliahan. Skenario tugas. Memasukkan atau enroll mata kuliah, mengisi data enroll mata kuliah, proses pencarian dan menyimpan data kuliah yang diikuti atau diajarkan. Mencari informasi mata kuliah dan pustaka, menentukan kriteria pencarian, mengisikan data pencarian, proses pencarian. Manipulasi data pustaka, tentukan proses mana yang akan dilakukan, yaitu penambahan, penghapusan, atau penyuntingan data pustaka. Memasukkan atau penambahan data pustaka, menambahkan rekaman baru, mengisikan judul pustaka, mengisikan jenis pustaka, pengarang, penerbit, mengisikan tahun terbit, proses penambahan data baru. Dan manipulasi materi pembelajaran, tentukan proses mana yang akan dilakukan, yaitu penambahan, mengganti, atau menghapus materi dalam media dokumen, video, dan link. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Memasukkan atau penambahan data materi mata kuliah. Yang pertama, menambahkan materi baru. Yang kedua, mengisikan judul materi. Dan yang ketiga, memilih memasukkan dokumen, video, atau link pembelajaran. Yang selanjutnya, mengganti data materi mata kuliah. Mengganti materi, mengganti judul materi, memilih mengganti dokumen, video, atau link pembelajaran. Dan yang selanjutnya, penghapusan data materi mata kuliah. Penghapusan materi, penghapusan judul materi, memilih penghapusan dokumen, video, atau link pembelajaran. Selanjutnya, manipulasi data mahasiswa dan dosen, yaitu diantaranya tentukan proses mana yang akan dilakukan, yaitu penambahan antara mengganti data seperti nama pengguna, NIM, sandi, dan informasi terkait pengguna. Kemudian, memasukkan atau penambahan data mahasiswa dan dosen, yaitu memasukkan data diri dan menambahkan informasi diri bila diperlukan. Yang selanjutnya, mengganti data mahasiswa dan dosen dengan mengganti data diri yang sudah ada dan mengganti atau mengupdate informasi diri bila diperlukan. Yang selanjutnya, memasukkan atau penambahan data pustaka. Yang pertama, menambahkan rekaman baru. Yang kedua, mengisikan judul pustaka. Yang ketiga, mengisikan jenis pustaka. Yang keempat, mengisikan pengarang. Yang kelima, mengisikan penerbit. Yang keenam, mengisikan tahun terbit. Dan yang terakhir, yang ketujuh, proses penambahan data baru. Yang selanjutnya, diagram dekomposisi tugas, yaitu mencari informasi mata kuliah, lalu memasukkan enroll atau mata kuliah, kemudian mencari informasi pustaka. Yang selanjutnya, manipulasi data mahasiswa dan dosen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penambahan data, dan yang kedua, mengganti data. Yang selanjutnya, manipulasi data materi.
mata kuliah. Ada 3, yaitu yang pertama penambahan data, yang kedua mengganti data, dan yang ketiga penghapusan data. Dan yang selanjutnya hasil Devin Style Guide, yaitu aplikasi Style Guide dokumentasi mengenai standar corak atau Style Guide sebuah aplikasi. Yang pertama, Design Principles atau 8 Golden Rules of Dialog Design. Yang kedua, standar for window interaction yang terdiri dari opening, closing, dan navigation, layout, and window hierarchy diagram. Yang ketiga, standar for menus and push button yang terdiri dari naming, efficiency, sequence, behavior. Yang keempat, standar for use of keyboard key, graphic, table, and diagram. Hasil, tipografi. 2 elemen dasar dari tipografi adalah ukuran dan font. Heading harus memiliki satu size dan font subtitle punya size dan font yang berbeda. Dan elemen-elemen lainnya juga, caption gambar, informasi copyright, teks menu, list, dan lain-lain. Praktik terbaik yang umum disarankan adalah simplicity atau kesederhanaan dalam tipografi demi legibility dan readability. Warna. Skema warna harus tepat dengan warna tertentu yang digunakan hanya untuk objek tertentu. Misalnya tombol ajakan bertindak harus berwarna hijau. Latar belakangnya pun harus berwarna krem dan batasan tentang warna mana yang dapat digunakan bersebelahan. Kemudian warna yang dipilih adalah warna kuning. Nah, warna kuning merupakan warna yang bisa mengangkat suasana hati seseorang. Warna ini dapat menyeimbangkan pikiran orang yang melihatnya dan menjaga suasana hati agar selalu bahagia setiap hari. Kemudian di sini ada warna utama, kemudian ada juga warna pendukung. Ketiga, ikonografi. Icon adalah salah satu elemen desain yang paling sering muncul. Bagian ikonografi dapat menampilkan semua icon yang tersedia di satu tempat, misalnya ukuran, posisi ditempatkan, dan lain-lain, dan bahkan termasuk coding untuk referensi yang cepat. Icon ini menggunakan plugins iconography. Ini adalah mock-up Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April.